Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa bertatap muka walaupun secara online. Kita masuk ke materi bab 2 yaitu tentang sistem pernapasan. Ini kan belum punya yang KS-nya ya, jadi sekalian silahkan persiapkan bukunya, pensil, pulpen untuk merangkum apa yang penting di materi ini. Karena ada beberapa juga materi ini tidak ada di LKS baru. Jadi kita masuk ke bab 2 yaitu tentang judulnya tentang sistem pernapasan pada manusia untuk kelas 8A sampai dengan kelas 8G. Kita masuk ke pertemuan yang ketiga, lanjutan dari kemarin. Oke, ini dasar-dasarnya dulu. Nah, jadi untuk sistem pernapasan itu udara yang sering kita hirup adalah gas dalam udara, yaitu yang dinamakan oksigen. Oksigen itu adalah zat yang dihubungkan dalam pernapasan manusia. Ketika bernapas, manusia itu kan menyerap oksigen atau disebut juga dengan O2 dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, oksigen itu kita dapat dari mana? Jadi semakin banyak tumbuhan di sekitar kita, maka oksigen yang kita hirup itu semakin banyak. Karena oksigen itu adalah hasil dari fotosintesis ataupun proses fotosintesis pada tumbuhan. Jadi semakin banyak tumbuhan di sekeliling kita, maka semakin banyak juga oksigen yang akan kita hirup. Nah, itu dasar dari sistem pernapasan udara yang kita hirup. Terus untuk struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia, jadi sistem pernapasan itu kan disebut sebagai sistem respirasi. Nah, di sini ada 3 proses dasar untuk sistem respirasi. Ingetin ya, ada 3 proses dasar untuk sistem respirasi atau sistem pernapasan. Yang pertama itu ada bernapas atau ventilasi paru-paru. Yang kedua itu ada respirasi eksternal, yang ketiga itu ada respirasi internal. Nah, untuk bernapas atau ventilasi paru-paru itu adalah proses menghirup udara atau disebut juga inhalasi. Jadi ketika kita menghirup udara, nah itu disebut juga inhalasi. Sedangkan ketika kita mengeluarkan udara ataupun mengeluarkan karbon dioksida ataupun melepas pernapasan itu disebut juga dengan ekshalasi. Di sini juga ada respirasi eksternal. Untuk respirasi eksternal itu merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler. Jadi nanti kan di dalam pernapasan itu ada alveolus. Nah, di dalam alveolus itu ada pertukaran darah di dalam pembuluh kapiler. Nah, terus yang ketiga itu ada respirasi internal. Untuk respirasi internal itu pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler. Kalau tadi di alveolus, sekarang di pembuluh kapiler, jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Lanjut, untuk organ pernapasan manusia, nah yang pertama itu ada organ sistem pernapasan dibedakan secara ada struktural maupun fungsional. Jadi organnya itu ada 2 macam ya, secara struktural dan fungsional. Nah, kalau secara struktural, organisme pernapasan itu dibedakan lagi menjadi 2. Ada sistem pernapasan bagian atas dan juga pernapasan bagian bawah. Kalau untuk pernapasan bagian atas itu yang meliputi hidung dan faring. Nih, bagian atas nih, bagian ini hidung, nanti kan di hidung ada faring dan laring. Nah, di sini yang bagian pernapasan bagian bawah apa aja? Ada bagian laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan alveolus. Nah, sedangkan untuk organ sistem pernapasan secara fungsional, di sini ada yang namanya zona penghubung dan juga di sini ada namanya zona respirasi. Nah, apa itu zona penghubung? Jadi yang namanya zona penghubung itu tersusun atas rangkaian rongga dan saluran yang saling berhubungan baik di dalam maupun di dalam paru-paru. Bagi tersebut meliputi hidung. Jadi bagian hidung ke bagian faring laring gitu. Terus bagian trakea, bagian bronkus dan bronkiolus. Nah, jadi fungsinya untuk apa sih penghubung ini ataupun bagian zona penghubung ini? Yaitu berfungsi sebagai menghangatkan ataupun melembabkan bagian udara yang akan kita hirup. Tuh. Terus nah, yang kedua itu tadi kan yang A itu ada zona penghubung, sekarang itu ada zona respirasi ataupun zona pernapasan.
tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas, yakni alveolus. Terus di sini ada beberapa organ-organ pernapasan. Yang pertama itu ada hidung, yang kedua itu ada faring atau pangkal tenggorokan, ada bagian laring untuk penutupan katup ya. Biasanya di laring itu ada katup untuk pernapasan dan ketika bernapas laring itu akan terbuka ketika kalian memasukkan makanan, itu laring akan tertutup. Terus ada juga trakea atau batang tenggorokan, di situ juga ada bronkus, juga ada bronchiolus, paru-paru dan terakhir di alveolus. Nah, di sini untuk semua organ-organ pernapasan ini kita akan bahas minggu depan. Sekarang kita bahasnya itu tentang dasar-dasarnya saja dulu. Nah, terus terima kasih untuk pertemuan ketiga di bab 2 ini cukup sekian. Ya, nanti silahkan kalian tuh rangkum dan foto, kirim ke link tugas yang dibagikan. Jadi semoga kalian tuh sehat terus dan tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.